Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abghadur rijali ila Allah al-aladul khasim." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni bi hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum wa ifu ta'iffa nisa'ukum." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bashiril masya'ina fil dhulami ilal masajidi bin nurit tami yawmal qiyamah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baina kulli adhanaini salatun liman sya'a." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-bakhilu man dhukirtu indahu thumma lam yusalli alayya." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tajirul aminus saduqul muslim ma syuhada yawmal qiyamah." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha sahit, wa akhawani mutasariman." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jalisul kubara'a wa sa'irul ulama'a wa khanatul hukama." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khamsun min haqqil muslimi 'alal muslim, raddut tahiyyati wa ijabatut da'wati wa shuhudul janazah wa iyadatul marid wa tashmitul 'atis idza hamidallah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khiyarukum ahasinukum akhlaqa." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-khalqu kulluhum 'iyalullah, fa ahabbuhum ila Allah anfa'uhum li'iyalih." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati mustajabun fad'u." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba ash'atha madfu'un bil abwabi law aqsama 'ala Allah la abarra." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rak'atani bisiwakin khairum min sab'ina rak'atan bighairi siwak." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zurul qubura fa innaha tudzakirukumul akhirah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Surat Tabaraka hiyal mani'atu min adzabil qabr." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syafa'ati li ahlil kaba'iri min ummati." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'amul itsnaini kafil thalatha wa ta'amul thalathati kafil arba'ah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul halali wajibun ala kulli muslim." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairum minad dunya wa ma fiha." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghanimatu majalisi dzikri jannah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatimatu bid'atun minni yaqbiduni ma yaqbiduha, yabsuduni ma yabsuduha, wa innal ansaba yawmal qiyamati tanqadi'u ghayra nasabi wa sababi wa sihri." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-a'aimu 'alal qalanis."
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lir rahman, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in safwah wa safwatu sholati takbiratul ula. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal idamul khallub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal turzaquna wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk hadis ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-50. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal turzaquna wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Hal turzaquna wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian, bisa bukankah, bisa tidakkah. Tidakkah kalian diberi rizki, wa tunsaruna, dan diberi pertolongan, illa bidu'afaikum, kecuali dengan berkah orang-orang lemah di antara kalian. Sekali lagi, kita sebagai orang yang beruntung dalam rezeki, kita yang sebagai orang yang beruntung dalam hal duniawi, katakanlah, ketika kita ditolong oleh Allah dalam segi rezeki atau dalam apapun, maka sebetulnya kata Kanjeng Nabi, itu berkah dari orang-orang lemah di antara kita. Hal tunsaruna wa turzaquna, atau sebalik, hal turzaquna wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Wahai umat Islam, kalian diberi rezeki oleh Allah, kalian diberi pertolongan, diberi kemenangan, illa bidu'afaikum, tidaklah diberi rezeki, tidaklah diberi kemenangan kecuali dengan berkah orang-orang lemah di antara kalian. Ini pembahasan sabab, apa istilahnya, asbabul wurudnya, bahwa Kanjeng Nabi pernah melihat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat kaya raya, gagah, pemberani, jago dalam medan perang. Sekali lagi, ada sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orangnya gagah, kuat, kaya, pemberani di medan perang.
Kemudian dilihat dari lagaknya, dilihat dari gayanya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini kalau jajaran sama orang-orang lemah, jajaran sama orang-orang miskin, jajaran sama orang-orang yang du'afa, dia sepertinya agak memajukan dada, melebarkan dada, membusungkan dada. Kayak kelihatan gaya seperti itu. Nah, Kanjeng Nabi mencium lagak-lagak seperti itu. Sekali lagi Sa'ad bin Abi Waqqas ini gagah. Memang gagah, pemberani, posturnya luar biasa, kaya. Dia juga jago di medan perang. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas setiap kali jajaran sama orang yang mungkin lebih lemah dari dia, lebih miskin dari dia, ini kelihatan dari lagaknya, kelihatan lebih ketok gaya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka melihat hal demikian, Kanjeng Nabi langsung menegurnya. Kalau dalam riwayat, Sa'ad bin Waqqas ini kalau jajaran sama orang-orang miskin atau orang-orang yang lebih lemah, dia seolah-olah anna lahu fadlan ala man dunahu. Lagaknya seolah-olah dia memiliki keistimewaan lebih dibanding orang-orang sekitarnya. Maka ketika Kanjeng Nabi melihat Sa'ad bin Waqqas dengan lagak seperti itu, dengan gaya seperti itu, maka Kanjeng Nabi langsung menegurnya. Wahai umat Islam, hal tunsaruna atau hal turzakuna wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian diberi rizki oleh Allah, tidaklah kalian diberikan kemenangan setiap kali bertempur, itu kecuali dengan berkah orang-orang lemah di antara kalian. Artinya ketika ada kalau pertempuran saat itu, umat Islam melawan orang-orang kafir harbi, memerangi orang-orang kafir, artinya bertahan diri dari orang-orang kafir. Kita juga sering menjelaskan bahwasanya peperangan Islam itu sebetulnya membela diri, mempertahankan diri. Kenapa perangnya di Badar? Kenapa perangnya di Uhud? Kenapa perangnya di luar kota? Karena kalau kita membiarkan orang-orang kafir yang menjajah dibiarkan masuk ke Madinah, baru kita melawan, maka korban akan berjatuhan jauh lebih besar daripada jika peperangan itu terjadi di luar kota. Nah, maka ketika ada gelagat orang-orang kafir menyerang ke arah Madinah, maka buru-buru umat Islam keluar dari Madinah menghadang di tengah perjalanan tersebut. Nah, ketika umat Islam diberi rizki kemenangan, diberi rizki kegagahan, kewibawaan, kesuksesan, itu sebetulnya yang berjasa tidak hanya yang ada di medan perang saja. Yang berjasa tidak hanya orang-orang kaya saja yang memberikan donasinya, donasi persenjataan, donasi kendaraan-kendaraan perang, juga tidak hanya jasa orang-orang kuat yang jago gulat, yang jago perang, yang gagah dalam medan perangnya, tidak, tapi juga barokah doa-doa orang yang lemah di antara kita semua. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang fisiknya lemah, yang ternyata mereka ini pengen mati syahid, tapi ternyata tidak diizinkan oleh Kanjeng Nabi, tidak diizinkan oleh keluarganya, karena fisiknya sakit, karena fisiknya lemah. Mereka sangat kecewa sekali. Mereka memimpikan agar mereka bisa bertempur di medan perang, bisa meraih mati syahid, yang kemarin kita jelaskan bahwasanya mati syahid dan mati biasa itu sangat jauh levelnya. Mati biasa sakitnya luar biasa, rasa sakitnya sangat tiada tara bahkan. Tapi kalau mati syahid tidak merasakan sedikit pun rasa sakit kecuali hanya digigit semut. Dan orang-orang mati biasa di atas ranjang ini merasakan kematian, tapi kalau orang mati di medan perang dia tidak merasakan kematian, bahkan ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka tetap hidup dan terus diberi rezeki. Artinya orang yang mati syahid juga diberikan 70 tiket. Tiket surga, artinya kalau ada anggota keluarganya yang divonis neraka, maka dengan 70 tiket itu dia bisa menyelamatkan saudara-saudaranya 70 orang yang divonis neraka. Kalau memang bapak ibunya divonis neraka, maka dengan tiket itu dia bisa menyelamatkannya atas nama syahid atau syahadah, mati syahid. Kalau bapak ibunya ternyata masuk surga, anak-anaknya masuk surga, saudara-saudaranya masuk surga, maka diberikan ke paman-pamannya, ke sepupu-sepupunya, sampai ke 70 kerabatnya. Sehingga mati syahid itu sangat dimimpikan oleh para sahabat pada saat itu. Lah, sedangkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang penyakitan, katakanlah yang lemah fisiknya,
mereka tidak bisa berjuang di medan perang, ini justru mereka tazallul kepada Gusti Allah. Hati mereka inkisar, hati mereka resah. Akhirnya mengangkat tangan, ya Allah, berikan kami kemampuan. Ya Allah, jika kau tidak memampukan kami, setidaknya berikan kemenangan kepada umat Islam dalam medan perangnya. Selamatkan kawan-kawan kami yang berjuang di medan perang, berikanlah kemenangan. Lah, doa-doa orang yang tazallul inilah, orang-orang lemah inilah yang menjadi sebab Allah memberikan rezeki kemenangan kepada umat Islam. Ini artinya apa? Dalam hadis ini Kanjeng Nabi mengingatkan Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya, wahai Sa'ad, secara nggak langsung bilang, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kamu jangan songong, kamu jangan gaya terhadap orang-orang yang lemah di antara kalian. Kalian menang, kalian diberi kekuatan oleh Allah, diberikan kesuksesan, itu karena doa-doa dari orang-orang lemah di sekitar kalian semua. Artinya apa? Ini hadis ini memberikan pelajaran tawadhu kepada orang-orang yang lebih beruntung dalam segi duniawinya. Artinya dalam segi hartanya, dalam segi fisiknya, dalam segi skillnya, dan sebagainya. Ini diajarkan untuk bertawadhu, karena bisa saja orang yang lebih lemah dari kita dalam segi materi, dalam segi kekayaan, dalam segi fisik, itu jauh lebih mujarab, lebih dekat sama Gusti Allah, dan bisa jadi kita diberikan oleh Gusti Allah demikian karena doa dari orang-orang yang lemah. Ini mengajarkan, ini sekali lagi, ini mengajarkan orang yang gagah diajarkan Kanjeng Nabi untuk bertawadhu. Karena kalau kita lihat bahwasannya, sering kita jelaskan berkali-kali bahwasannya, kalau orang memahami bahwa semua rezeki itu dari Gusti Allah, yang kapanpun Allah bisa mencabutnya bahkan hanya dengan 1 detik, maka kita tidak akan menyombongkannya. Kalau umpama kita tampan, katakanlah, kita cantik, lalu kita sombong dengan ketampanannya, kita merasa lebih tinggi, lebih mulia daripada orang-orang yang jelek tampangnya, katakanlah, maka Allah pun bisa mencabut nikmat tampan dan cantik ini hanya dengan 1 detik saja. Begitu pula dengan ketika kita menyombongkan keilmuan, kecerdasan, kepintaran kita, katakanlah, itu pun juga sebetulnya murni pemberian Gusti Allah, dan Allah bisa mencabutnya hanya dengan 1 detik mungkin. Begitu pula dengan kekayaan. Kalau kita menyombongkan kekayaan, padahal itu adalah miliknya Gusti Allah. Artinya Gusti Allah kapanpun bisa menghilangkannya. Contohnya, sering kita ulang-ulangi bahwa contohnya kalau kita mau naik sepeda motor, katakanlah kita sudah menaati peraturan, sudah berhenti ketika lampu merah, hijau jalan, tapi tetap saja ada potensi kita kecelakaan. Bisa jadi ditubruk dari belakang, bisa jadi ada lubang terus jatuh, bisa jadi jalannya licin, bisa jadi banyak sekali potensi-potensi kemungkinan kita kecelakaan. Kalau kecelakaan bisa jadi jatuh, naudzubillah, kena muka, bisa menghancurkan ketampanan kecantikan kita, bisa juga membentur kepala kita, bisa sampai gagar otak, hilang ilmu yang kita dapatkan, hilang kecerdasan yang kita banggakan. Begitu pula umpama kekayaan, katakanlah kekayaan kita menyombongkan, ternyata hanya dengan beberapa detik perusahaan kita konslet, kemudian kita kebakaran, atau sangat bisa sekali. Potensi-potensi semua itu semuanya bisa karena semuanya adalah pemberian Gusti Allah, dan Allah kapanpun mampu untuk mencabutnya. Dan begitu pula intinya kegagahan seperti ini, seperti yang dimiliki Sa'ad bin Abi Waqqas, itu murni pemberiannya Gusti Allah. Jadi kalau ada orang menyombongkan hal demikian, itu tanda keimanannya lemah dan ilmunya juga lemah. Pernah kita bahas juga pas ngaji Ihya bahwa kalau orang merasa mulia, merasa lebih mulia, lebih utama, lebih unggul hanya karena hartanya, maka sebetulnya dia lemah imannya, kurang sempurna imannya, dan kurang sempurna keilmuannya. Sebaliknya juga, siapa yang merasa hina karena kemiskinannya, maka dia pun juga lemah keimanannya. Artinya miskin dan kaya itu murni dari Gusti Allah, tidak ada hubungannya dengan kemuliaan seorang manusia. Bahkan dalam hadis dikatakan, man tawaddo'a li ghaniyin li ghinahu dhahaba sulusadinihi. Barang siapa yang tunduk, yang tawadhu, rendah hati atau rendah diri kepada orang kaya karena kekayaannya, maka dia telah hilang 2/3 agamanya.
Artinya apa? Kalau kita tunduk kepada, tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya, maka itu tanda kita lemah iman, kurang sempurna iman, dan lemah keilmuannya. Tapi kalau kita menyadari bahwa semua kekayaan itu milik Allah, kapanpun Allah mencabutnya, semua apapun nikmat yang di dunia ini adalah dari Allah murni, kapanpun Allah bisa mencabutnya, maka kita melihat orang kaya, ya sama saja, orang miskin, ya sama saja. Maka ketika orang kaya jejeran sama orang-orang miskin, katakanlah dia merasa lebih gagah, ya mirip-mirip dengan Sa'ad bin Abi Waqqas yang gagah seperti itu, yang jago dalam medan perang, ternyata lagaknya buaya di depan orang-orang yang lebih lemah bagi dia. Ini tanda imannya kurang kuat. Makanya Kanjeng Nabi menegurnya. Maka disamakan dengan hal tersebut, orang kaya kalau jejeran sama orang-orang miskin, dia merasa mulia karena kekayaannya. Maka ini tanda kurang sempurna keimanannya, kurang sempurna keilmuannya. Sebaliknya juga, apabila ada orang miskin jejer sama orang kaya, dia merasa insecure, dia merasa rendah diri, rendah hati serodo api, rendah diri, maka dia tanda ketidaksempurnaan keimanannya dan kekurangan ilmunya. Bahkan tegas Kanjeng Nabi dikatakan, barang siapa yang tawadhu, yang tunduk, rendah diri di depan orang kaya karena kekayaannya, maka dia telah hilang 2/3 agamanya. Sekali lagi, karena kekayaannya, bukan karena apapun. Umpama kalau ada orang kaya lebih tua dari kita tawadhu, ya jelas. Karena ada hadis juga kalau kita menghormati kepada orang tua. Kalau umpama orang kaya tersebut lebih tinggi keilmuannya, kita hormat dia, ya tidak apa-apa. Karena itu ada perintah Kanjeng Nabi untuk menghormati orang yang lebih tinggi keilmuannya. Kalau umpama orang kaya itu lebih soleh, orang soleh, kita tunduk sama dia, kita tawaduk sama dia, kita rendah hati sama dia, ya tidak apa-apa. Karena ada perintah memang tawaduk kepada orang-orang soleh. Intinya kalau orang kaya itu punya faktor-faktor yang berhak kita tawadui, maka tidak apa-apa. Bahkan diperbolehkan, bahkan itu sifat yang terpuji. Tapi kalau kita tawaduknya murni karena kekayaannya, murni, bukan karena umurnya, bukan karena kesolehannya, bukan karena kealimannya, bukan karena agamanya dan sebagainya, maka ini termasuk bisa mengurangi kualitas keimanan kita. Bahkan faqad dzahaba tsulusa dinihi, 2/3 agamanya telah hilang. Maka sekali lagi kemuliaan manusia tidak ada hubungannya dengan materi. Orang miskin dan orang kaya tidak ada tidak bisa dibandingkan kemuliaannya. Semua kemuliaan hanya karena takwa, karena ilmu, karena kesolehan. Itu masing-masing bisa menaikkan derajat seseorang. Kaya dan miskin tidak termasuk. Makanya dalam mazhab Syafi'i, masalah kufu itu kesetaraan dalam jodoh. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i, kaya miskin tidak masuk dalam kata kufu. Kufu itu ya masalah nasab, keluarga, masalah banyak sekali kufu. Kalau masalah kaya atau tidaknya itu masih perdebatan ulama, tapi mazhab Syafi'i, mazhab yang sangat kuat, itu mengatakan kaya miskin tidak ada hubungannya dengan kesetaraan jodoh, tidak ada kesetaraan. Waalaikumsalam, monggo. Dan sekali lagi, kekayaan semuanya adalah milik Gusti Allah. Dan ini sebetulnya ada hadis-hadis yang sebelumnya yang membahas tentang orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Itu kebanyakan doa-doanya justru yang mustajab. Doa-doanya yang mustajab. Maka jangan sampai kita merendahkan orang-orang yang lebih lemah daripada kita. Begitu pula dengan kalau kita duduk sama orang yang terlihat lebih kaya, maka kita tidak ada bedanya. Kita tidak ada bedanya. Jadi longgo karo wong sugih biasa, longgo karo wong miskin juga biasa, tidak boleh dibeda-bedakan antara keduanya. Kalau kita duduk sama orang miskin sok-sokan gaya, kalau kita duduk sama orang yang lebih kaya insecure, ini tanda kelemahan keimanan kita. Ini kalau ini saya itu ingat baru nggak lama kemarin, nggak lama kemarin saya itu disuruh ngisi acara santunan anak yatim dan duafa. Saya pernah ngisi. Waktu saya duduk, sebetulnya materi saya itu mau menjelaskan tentang keutamaan menyantuni anak yatim, donatur itu pahalanya sangat luar biasa,
dermawanannya, anak yatim juga luar biasa. Tapi ketika saya pas diundang di situ duduk, lihat, maaf ya, songong-songong. Orang kayak ini songong-songong. Saya tahu gaya-gayanya. Saya bukan haus pujiannya. Saya duduk, pertama dicuekin, dicuekin. Nah, aku biasa ya, dicuekin biasa ya, dicuekin biasa. Saya ajak ngobrol, nggak dijawab, biasa. Kan ada gerombolan banyak sih, jajar para donatur, mungkin 5 orang apa 6 orang. Biasa, donatur, Masya Allah. Lagi, terus itu nggak biasa. Soalnya saya biasa sekali. Emang wajah-wajahku emang nggak tamat-tamat orang yang perlu dihormati kan, emang nggak hormatable lah istilahnya. Saya biasa. Puncaknya itu ketika pembagian santunan. Kalau anak yatim dipanggil satu-satu, oke, saya setuju. Nanti kan anak yatimnya 30 kalau salah. Setiap 10 nanti bersama donatur berapa orang foto bareng. Puncaknya itu ketika saya melihat pembagian du'afa. Itu hati saya kurang setuju. Bayangkan orang-orang du'afa itu diundang di tempat tersebut, paling ibu-ibu umur 60 tahun. Itu yang berjalannya itu kayak sempoyongan gitu, berat sekali. Yang nggak ada yang nolong dari belakang. Nah, jadi maju ke depan pelan, jalan-jalan pelan. Setelah pelan dikasih bingkisan. Setelah bingkisan foto bareng sama donaturnya. Tahu donaturnya, bapak-bapak, ibu-ibu, gagah-gagah, nggak panteng, cantik, perhiasannya full gini, atau menor semua, foto, sampingnya kelihatan agak wibawa sekali. Aduh, gue resah, kok gini sih? Gak setuju. Dan itu terus-menerus, dipanggil satu persatu, diajak foto bareng sama donatur. Saya merasa, kenapa kok ngasih du'afa itu nggak dikasih ke rumah-rumahnya aja, ketok-ketok. Kalaupun ngasih, ya ndak usah lah foto bareng seperti itu. Kayak apa ya? Dari sama langit sama bumi lah gaya hidupnya. Gaya hidup sama bumi, temenan. Sampai aku guyonan saya ceritakan ke keluarga. Andai kan salah satu di antara orang du'afa itu ibu saya, itu mungkin donaturnya tak tendang. Serius. Ibu saya ketawa kok. Saking gregetan nih. Soalnya jomplang. Maksud kita loh sama-sama manusia. Apa bedanya? Bedanya cuma kaya miskin nggak ada, kufuk di agama nggak ada. Itu guaga kayak dia tuh merasa wibawa sekali, sedangkan orang yang itu sangat rendah sekali. Dan itu berkali-kali sampai belasan ibu-ibu tua semua melakukan hati-hati, ada yang dituntun. Itu nggak ada yang nolong. Aku gregetan. Akhirnya tema ceramah saya ubah. Gregetan. Saya nggak mau muji orang-orang kayak seperti itu. Gak mau muji. Soalnya dia merendahkan orang miskin. Merendahkan du'afa. Langsung saya ubah tema saya tentang anak yatim dan orang miskin. Anak yatim gue berdebat, saya bilang. Anak yatim doanya mustajab. Orang miskin orang mustajab. Anak yatim orang-orang hebat. Dari kalangan anak yatim sangat banyak sekali. Imam Asy-Syafi'i ditinggal bapaknya 2 tahun. Ibunya mendidik dengan dahsyat, dengan hebat. Menjadi orang hebat. Saya bukan satu-satu. Orang-orang hebat dari kalangan orang-orang anak yatim. Saya bukan satu-satu doa kemustajaban orang-orang miskin, orang-orang du'afa. Yang intinya orang kaya itu butuh sama orang miskin. Dia tidak akan bisa mau sedekah kecuali ketika ada orang miskin. Nggak mau sedekah orang miskin kalau nggak ada orang miskinnya. Ya mau sedekah ke siapa gitu kan. Sebetulnya dia yang butuh. Akhirnya saya ubah temanya, saking mangkel ya. Ya mirip dengan hadis ini, bahwasannya terlalu jomplang dan kelihatan sekali. Itu sangat di pandangan saya itu sangat, ya Allah, orang-orang tua umur 60, 70 dituntun naik ke depan, foto satu-satu sama donaturnya kuagah, ganteng, gelangnya full ini, kuagah ini, menor banget, Masya Allah. Seolah-olah benar-benar merendahkan, itu benar-benar merendahkan. Tapi tetap mungkin kita kembali ke hatinya, mungkin hatinya mungkin tetap ikhlas, mungkin itu mungkin saking gegetannya diriku lihat orang-orang seperti itu. Cuman itu kembali terserah Gusti Allah menerima atau tidak. Tapi intinya dalam hadis ini ketika Sa'ad bin Waqqas, orang yang kaya, orang yang gagah, pejuang, orang yang pemberani di depan di medan perang, ketika jejeran sama orang-orang lemah, Sa'ad bin Waqqas gayane lagai seperti orang lebih gagah. Akhirnya ditegur sama Kanjeng Nabi bahwasanya
hal turzaquna, kalian diberi rizki lapang, hal tunsaruna, kalian juga diberi, tidaklah kalian diberi kemenangan, diberikan rizki, kesuksesan, kecuali dengan doanya orang-orang du'afa. Bisa jadi ketika kita di pinggir jalan, ada penjual koran yang harganya 4.000, kita lebih 10.000, langsung terharu, Masya Allah, Alhamdulillah, saya doakan bisnis Anda lancar, keluarga Anda harmonis. Bisa jadi itulah doa yang sampai tembus langit. Bisa jadi bukan karena jasa kita, tapi jasa doa orang-orang yang lemah. Sekali lagi, itu memang kaya dan miskin itu tidak ada hubungannya dengan kemuliaan. Jika orang miskin merasa insecure di samping orang kaya, itu tanda kelemahan iman. Begitu pula dengan orang kaya ketika merasa lebih tinggi, lebih mulia di sampingnya orang-orang miskin, itu pun juga tanda kelemahan iman dan kelemahan keilmuannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halaka, binasalah orang-orang yang melampaui batas. Ini melampaui batas ini dijelaskan bahwa ada beberapa orang yang ketika mengamalkan agama ini sering terlalu diwah-wahkan. Contohnya di sini apa ya? At-tasyaddud fil umuri diniyah. Terlalu keras dalam urusan agama. Padahal agama itu bukan keras. Agama itu pasti memberikan solusi atau kelapangan. Setiap ada kesusahan pasti ada kelapangan. Ini salah satu contoh yang disebutkan para ulama. Jadi ada ceritanya itu ada orang konflik antara anak sama ibu, tukaran. Gara-gara apa? Ibunya nyuruh anaknya, "Ile, belikan ini di toko sini." Dia, tolong sih bukain, ada orang mau masuk. Gak ngerti areanya. Nah, mau keluar rumah di toko-toko, monggo. Rojak tak kira anyar. Jadi ketika mau keluar rumah, ini gegeran sama ibunya. Ibunya nyuruh beli sesuatu di toko, ternyata anaknya nggak mau beliin. Alasannya apa? Alasannya sangat luar biasa sekali. "Bu, aku nggak mau keluar toko." Kenapa? Karena di jalanan banyak cewek. Itu loh. Jadi agamanya terlalu diperberat. Disuruh ibunya beli di toko, dia nolak, akhirnya gegeran sama ibunya. "Kenapa kamu nggak mau?" "Nggak mau. Di luar rumah banyak cewek. Nanti pandangan-pandangan itu mengotori mata saya." Wah. Loh, ada benarnya ya kan? Ada benarnya. Tapi ini kata para ulama, at-tanattu, terlalu berlebihan dalam agama. Binasa, orang-orang seperti itu nggak sesuai, tidak mencerminkan Islam. Artinya apa? Kalau umpama kita keluar, ternyata di lingkungan kita banyak maksiat. Wis gak usah ada Surabaya yang metu nang gang lho wis. Pemandangan sing kok ngene wis akeh. Pemandangan sing akeh. Ya gak rezeki. Cobaan. Ketika keluar, memang ya biasa ya. Kalau ada memang orang yang perempuan yang membuka aurat, ya kita menundukkan pandangan. Kalau ada yang sengaja tidak terlihat, itu berarti dimakfu. Itu dimakfu itu dimaafkan sekali. Tapi yang kedua dipentelengi baru iki dosa. Maka kalau disuruh ibu kumang disuruh beli ke toko, ya harusnya dia melaksanakan perintah ibunya. Adapun pemandangan perempuan yang nggak pakai hijab, nggak pakai menutup aurat, ya itu tergantung bagaimana kita menjaga pandangannya. Artinya agama ini sebetulnya gampang. Emang melihat aurat itu dosanya besar, intinya dosa lah. Tapi kalau kita berusaha untuk menundukkan pandangan, yang sekiranya enggak dipentelengi lah karena biasa ya, sampai ke toko beli habis itu pulang, ya sudah. Toh dosa-dosa yang seperti itu yang tidak disengaja, yang memang sulit untuk dihindari, sebetulnya nggak dosa kalau memang kita tetap menundukkan pandangan. Itu dosa-dosa yang mungkin gampang disepuro karo Gusti Allah. Gampang disepuro dengan wudu. Misalkan dalam wudu dikatakan orang yang wudu itu ketika membasuh mukanya, maka seluruh dosa-dosa yang dari muka semuanya diampuni oleh Gusti Allah. Dosa mata, dosa mulut,
dosa hidung. Ketika dia membasuh tangan, maka dosa-dosa yang dilakukan tangan akan diampuni oleh Gusti Allah dan sebagainya. Artinya at-tanattu' fiddin ini juga tidak baik. Kalau yang levelnya lebih dalam adalah tahrimul halali, perkara halal diharamkan. Itu tidak boleh. Perkara halal diharamkan. Kalau perkara syubhat dihindari, memang itu perlu perintah para ulama, perintah Kanjeng Nabi juga. Perkara syubhat dihindari, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang melakukan perkara syubhat, ya jangan diharamkan, karena syubhat itu belum jelas mana halal dan mana haramnya. Tapi kita diperintahkan untuk menghindari perkara syubhat. Tapi kalau perkara halal kita haramkan, itu hukumnya termasuk at-tanattu', termasuk berlebihan, melampaui batas dalam agama. Dan hal tersebut berpotensi merusak citra agama itu sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Walladzi nafsi biyadihi, demi Tuhan, nafsi biyadihi yang jiwaku berada di genggamannya, di tangannya. La yu'minu, tidaklah beriman secara sempurna, abdun, seorang hamba. Bukan tidak beriman tok ya. Tidak beriman tak kafir lah. Tidak beriman secara sempurna. Abdun, seorang hamba, hatta yuhibba, sehingga dia bisa mencintai li akhihi, pada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi minal khairi, kebaikan-kebaikan yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Tidaklah beriman seorang hamba hingga ia menyukai kebaikan pada saudaranya seperti ia menyukai kebaikan pada dirinya sendiri. Jadi kalau umpama ada saudara kita, ada sepupu kita, ada tetangga kita mendapatkan keimanan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan rizki, maka ciri-ciri iman yang sempurna adalah bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Bahagia dengan kebahagiaan orang lain, bahkan kita mendoakannya. Kenapa dikatakan la yu'minu? La yu'minu itu tidak beriman. Tapi yang dimaksud di sini adalah tidak sempurna keimanannya. Artinya apa? Iman itu berhubungan dengan keyakinan. Iman itu berhubungan dengan keyakinan. Kalau keyakinan kita sempurna kepada Gusti Allah tentang hakikat dunia, maka kita tidak akan ada rasa iri, tidak ada rasa hasud, tidak ada rasa dengki. Ini yang paling penting. Kalau keimanan kita kuat kepada Gusti Allah, bahkan sampai level sempurna, maka di hati ini tidak akan tersisa iri, dengki, ataupun hasud ketika melihat orang-orang bahagia, orang-orang kebaikan. Sehingga ketika kita masih hasud pada tetangga, hasud pada orang lain, kepada teman, maka itu tanda bahwa hati kita masih sakit. Dan selama hati kita masih sakit, itu berarti belum sampai level kesempurnaan iman. Dan ini termasuk kata-kata yang sangat simpel, tapi maknanya sangat dalam. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia bisa membayangkan kebaikan orang lain, menyukai kebaikan pada orang lain sama seperti dia menyukai kebaikan pada dirinya sendiri. Artinya dia sudah menumbuhkan rasa empati. Empati apa simpati? Empati. Rasa empati. Empati apa simpati? Apa bedanya? Empati ya. Kepedulian itu apa kepedulian? Empati. Nah, simpati apa? Kartu. Simpati kartu. Empati. Rasa-rasa empati. Bayangkan aku ada di posisinya. Wis ngono ae wis. Bayangkan aku di posisinya. Kadang kalau kita terlalu lihat orang-orang di atas kita secara duniawi, itu kadang kurang bagus. Kalau pengen refreshing, kalau saya pengen refreshing itu biasanya apa? Kembungurasi, itu refreshing. Kembungurasi itu refreshing termasuk. Mana saya senang kalau kembungurasi. Ke bis-bis. Bayangkan jualan barang mainan anak harganya 5.000.
Itu kalau kita lihat mungkin batinya Rp500. Emang siapa yang beli mainan itu? Maksudnya kalau bisnis yang seperti itu, bisnis yang potensi nggak kaya lah bahasanya. Kalau jenisnya model-model yang konsumtif itu kan apa potensi laris itu banyak. Jualan es, jualan makanan, buat roti sembarang kalian. Soalnya dikonsumsi terus. Kalau jualan mainan dengan harga sedemikian rupa sangat murah sekali, yang ditawarkan juga ke bis-bis, itu kan berarti kemungkinan lakunya sangat kecil. Nah, mereka tetap masih berjuang. Kadang jualan permen, kadang jualan gorengan, kadang jualan di terminal-terminal. Luar biasa. Itu Masya Allah, untuk mendapatkan 100.000 sehari itu bagaimana susahnya. 100.000 sehari, 50.000 sehari lah. Kayaknya sulit. Jualan seperti itu 5.000 sehari itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Dan enak kalau melihat orang-orang seperti itu, ternyata kita lebih beruntung daripada mereka. Mereka loh pagi sampai malam kesehariannya di terminal dengan kondisi yang seperti itu. Kita pagi kuliah nyari ilmu, impiannya orang banyak. Kuliah impiannya orang banyak, impiannya orang yang pendidikannya lancar dari SMP SMA. Orang-orang yang mampu dalam segi ekonomi, orang-orang yang mampu dalam segi otak, dalam segi akal, kan impian orang banyak. Artinya posisi kita ini lebih beruntung dalam segi duniawi katakanlah dibandingkan mereka semua. Ini hadis ini tentang pentingnya empati. Sehingga kalau kita masih ada rasa hasud ini penyakitnya gak cuma penyakitnya kalangan atas kalangan bawah. Justru kalangan atas itu penyakit paling tinggi adalah hasud. Semakin tinggi dia punya level, maka semakin tinggi potensi dia hasud. Itu sangat berat sekali. Ini kalau umpama direktur ya karo direktur, DPR karo DPR, terus apa ya ustad karo ustad, barang iki padha wae, tetangga karo tangga, pembisnis karo pembisnis, jualan toko karo jualan toko, jajaran, ini gesekan-gesekan semakin tinggi. Kalau lihat di pasar Tarim itu wah luar biasa. Pasar Tarim itu luar biasa sekali. Kebersihan hatinya sangat luar biasa. Saya berkali-kali disaksikan hal yang nggak tahu Indonesia itu ada nggak seperti itu. Saya sering mau beli bukan karpet sih, yang buat lantai loh. Lantai. Saya pengennya saya pengen warna ungu katakanlah. Ternyata masuk toko pilihan-pilihan jenis karpetnya itu padahal toko kecil. Karpetnya ternyata nggak lengkap. Cuma ada merah, oranye, kuning seperti itu. Lalu saya bilang ke tokonya, Pak, aslinya saya pengen condong ke warna ungu, Pak. Jenengan ada nggak? Oh, saya nggak ada. Yang ada di toko sebelah. Sebelah mana, Pak? Ayo tak antar. Seperti itu loh. Tak antar sampai ke tokonya. Bayangkan, kalau menurut saya loh, kalau toko di Indonesia mungkin, oh enggak, ini juga bagus. Nah, ini juga bagus deh. Ini cocok juga ini. Ini sama kok kualitasnya. Kalau dipasang ini bagus. Itu enggak. Oh iya, ada di toko samping. Ayo tak antar. Gitu. Yang paling puncaknya itu waktu saya mau beli gas LPG yang kecil. Di sana ada gas LPG. Itu kan Yaman kan lagi krisis ekonomi, sehingga inflasinya numen. Inflasinya bisa sampai 3 kali lipat. Saya pertama ke Yaman 2013, itu harga Indomie 40 real. Harga Indomie 40 real. Real Yaman maksudnya. Tapi ketika saya sebelum pulang ke sini, itu harga Indomie 400 real. 10 kali lipat, bayangkan. Ibarat cara saiki Indomie 4.000 ya. 6 tahun atau 9 tahun setelahnya di 40.000. Itu kan berarti rusaknya uang mata uang. Ini di Yaman lagi krisis seperti itu. Nah, di puncak-puncaknya itu kalau nggak salah 2022 itu puncak krisis. Krisisnya sangat puncak. Itu inflasinya sangat luar biasa. Beras yang biasa 500 real itu bisa jadi 2.000. Inti dari ceritanya adalah gas LPG itu setahu saya harganya 9.000 real. 9.000 real. Ketika saya datang ke tokonya, Pak ini berapa? Kata tokonya, ini 14.000 real. Loh, mahal banget. Ya ini nggak mahal, namanya juga inflasi. Barang-barang baru yang dari luar, itu paketnya dolar. Uang kita itu rusak. Sehingga standarnya harga seperti ini menjadi 14.000. Kata pemilik tokonya. Oh alah Pak. Kata pemilik tokonya apa? Kamu kalau pengen murah,
tak antrin di toko sebelah saya. Ini insya Allah masih murah, soalnya itu stok yang lama. Dia nggak terlalu laris, dia nggak terlalu laku. Mungkin dia pakai harga lama. Sebelah mana Pak? Ayo tak antar. Diantar LPG-nya. Itu tokonya. Langsung kamu punya LPG yang stok lama kan? Yang masih harga murah itu. Oh iya punya. Ini belum laku. Oh iya itu. Beli sama itu. Bilang dengan ringannya loh, bayangkan dengan ringannya. Padahal kalau umpama dia ngomong yang pinter mungkin sangat bisa sekali. Aku ya paham lah inflasi, makna inflasi sangat paham sekali. Oh enggak ada Mas, ini semuanya harga segini. Seluruh pasar ya harganya segini, standarnya harga segini, dolarnya seharga segini. Saya percaya saya beli. Harusnya seperti itu. Ini enggak. Oh kalau kamu pengen murah, cari toko-toko yang enggak laku, yang stoknya yang lama, yang inflasinya belum tinggi. Itu insya Allah masih murah, mungkin 9.000, 10.000 dapat. Sebelah mana Pak? Ayo tak antar. Dia antar, itu sekali 2 kali. Enggak sekali 2 kali, sangat banyak sekali. Mau beli karpet, mau beli LPG, mau beli apa saja, banyak sekali. Atau mau beli abaya mau sebelum pulang beli titipan abaya, itu juga sama. Jadi umpama kita pilih seperti ini, milih. Kamu pengen cari yang mana? Cari, oh yang bagus-bagus. Oh gaya saya seperti ini, model saya itu seperti itu. Model saya seperti ini nih tok. Ini yang Saudi, ini yang model Qatar, yang model Kuwait, ini. Kalau model yang seperti ini, kalau pengen bagus, itu di samping di toko abaya samping itu bagus-bagus itu. Kamu bisa beli situ. Loh, kok bisa gitu loh? Pikirannya loh kok bisa seperti itu loh. Dia punya abaya ratusan abaya. Tinggal kita pilih salah satunya. Itu enggak. Oh enggak ada cocok. Tidak apa-apa. Beli di samping-samping situ. Itu beli situ bagus-bagus. Kok bisa loh? Berarti kan enggak ada rasa hasut, enggak ada rasa iri, enggak ada rasa dengki. Dan memang kebanyakan orang-orang Tarim memang dari kecil sampai tua ngaji terus. Dan sekali lagi jadwal di Tarim, dagang di Tarim itu sesuai jadwal sholat. Dan itu jadwalnya sedikit sekali. Buka itu jam 8:30 atau bahkan jam 9. Jam 9 pagi itu baru buka toko. Sampai jam 11:30. Azan itu tutup. Break 1 jam sampai 1:30. 1:30 buka. 1:30 buka sampai 1:30. 1 jam tok. 1:30 itu jam makan siang, istirahat sampai asar. Setelah asar buka lagi jam 4 atau jam 4:30, kan bebas 4:30. Buka 1 jam sampai 5:30. 5:30 adzan maghrib. Tutup lagi sampai ba'da maghrib, sampai ba'da isya sampai makan malam, baru buka lagi jam 8. Setelah jam 8 tutup jam 9:30. Berarti ya dihitung ya. Buka jam 9 pagi sampai 11:30. Berarti 10, 11, 2 jam setengah. 2 jam setengah, terus 1:30 sampai 1:30, 1 jam. 3 jam setengah. Jam 4:30 sampai 5:30, 1 jam. Berarti 4 jam setengah. Buka lagi jam 7:30 malam sampai jam 9:30. Kadang-kadang jam 8 sih baru buka. 2 jam. Berarti total berapa? 6 jam setengah. 6 jam. Itu padahal itu jam seluruh Tarim. Jam-jam dagang. Maka kalau umpama jam 11:30 kita berangkat mau beli susu, mau beli beras, mau beli gula, katakanlah 11:30 kita berangkat nyetel sepeda motor, ngereng, Allahu Akbar, balik. Lebih baik balik ke asrama. Soalnya apa? Percuma. Adzan di sana ditutup. Kadang anak-anak kecil yang ngobrai. Saya tuh pernah waktu maghrib saya belanja beras, gula. Saya sudah bawa ke kasir, tinggal bayar. Adzan. Yang ngobrai anak-anak kecil main bisa lari-lari di pinggir jalan. Tiba-tiba saya lihat mau bayar, digedor-gedor. Tok, woi azan gitu. Akhirnya yang punya menunggu, iya ini lo tinggal bayar. Anak kecil, oh ya azan. Iya ini tinggal bayar. Hanya bayar bisa tutup. Maghrib. Nah, makanya maghrib itu Tarim menjadi kota mati. Indah, maksudnya di Tarim indah, orangnya bagus-bagus. Yang sekali lagi yang tadi hatinya bersih-bersih. Saya pernah juga ban saya meletus, ban saya bocor. Ketika ban saya bocor pagi-pagi, akhirnya saya tempelkan ke tukang tempel ban. Saya ternyata membawa uang sedikit. Artinya ganti ban. Umpama ganti ban 100.000 ya katakanlah. Itu orang Indonesia. 150.000 lah ganti ban. 150 ganti ban.
Lah namanya juga saya lagi keluar, nggak bawa uang banyak, bawa uang 30.000 atau berapa. Akhirnya uang pagi-pagi, Pak, ini sudah selesai Pak ya? Ya selesai. Pak, saya cuma bawa umpama ya, 30.000 Pak, 30.000 Pak. Terus saya juga nggak bisa balik lagi ke sini, soalnya saya habis ini kuliah. Kuliah saya sampai jam setengah 2 siang. Setengah 2 siang pasti tutup kan jenengan? Iya tutup. Terus sore gimana? Tak bayar sore atau malam ya? Tongkat tambal bannya senyum. Ente bayar besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bebas terserah. Kalaupun diantara kita ada yang mati, saya ikhlaskan. Oh. Langsung, oh Allahu Akbar. Siap, siap. Ngomongnya lancar. Dan wajah saya nggak guyonan. Terserah kamu bayar kapan. Pada asar silakan, besok silakan, minggu depan silakan, bulan depan silakan, tahun depan silakan. Kalau diantara kita ada yang mati, saya ikhlaskan. Oh. Oh, banyak sekali cerita yang seperti ini. Di blog saya banyak sekali 2 kali bahas tentang itu. Itu saking bersihnya hati ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sisa 6 hadis lagi. Kok 6 sih? Oh 9. 4, 6. Itu. Oh iya, insya Allah 2 kali ngaji lagi. 2 kali ngaji kita khataman. Sesuai janji, sing khatam ya pakai sanad lah. Yang khatam pakai sanad, sing gak khatam wis gak apa-apa, wis oleh berkah wae. Cuman insya Allah mau sanad rasanya banyak, terutama syarat musalsal. Nah, musalsal bil awaliyah itu banyak. Jalurnya juga sangat banyak sekali, mungkin itu bisa ditulis sanadnya dari mana. Kalau dari Habib Umar, sanad saya sangat banyak sekali dari Habib Umar, termasuk langsung dari hadis-hadisnya Habib Umar, termasuk ngaji Ihya itu juga termasuk perintahnya Habib Umar. Kamu kalau pulang ngajar kitab-kitabnya Imam Ghazali, Ihya dan sebagainya, itu perintahnya Habib Umar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Break 5 menit.